Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen dan teman-teman semua, sebelumnya izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok. Kami dari kelompok 20 dengan anggota saya sendiri, Arum Pramudia Martasari dan Diki Wahyudi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang antivirus untuk influenza. Untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi dengan dosen pengampu Ibu Korota Ayun. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan materi dan dilanjut oleh teman saya Diki. Influenza. Influenza adalah salah satu penyakit saluran napas yang paling sering. Diperkirakan menyebabkan 3-5 juta kasus berat dan sekitar 250.000 sampai 500.000 kematian setiap tahun. Pada negara-negara dengan 4 musim, influenza terutama terjadi pada musim dingin. Sedangkan di negara khatulistiwa seperti Indonesia, influenza dapat terjadi sepanjang tahun. Selain episode tahunan, influenza juga dapat menyebar dalam bentuk pandemi. Pandemi adalah penyebaran suatu penyakit baru ke seluruh dunia. Pandemi influenza terjadi apabila muncul virus influenza yang baru, dan sebagian besar pasien belum memiliki imunitas. Etiologi. Virus influenza terdiri atas 3 genera, yaitu influenza A, influenza B, dan influenza C. Ketiganya termasuk famili virus Orthomyxoviridae. 1. Influenza A. Dalam genus ini hanya ada satu spesies, yaitu influenza A. Virus influenza A dapat menginfeksi manusia, mamalia, dan burung. Ada beberapa serotipe influenza A yang dibedakan melalui antigen H atau hemaglutinin dan antigen A neuraminidase yang terdapat pada virus. Virus H5N1 artinya memiliki antigen H tipe 5 dan antigen N tipe 1. Sampai saat ini telah diketahui ada 18 tipe antigen H dan 11 tipe antigen N. 2. Influenza B. Dalam genus ini hanya ada satu spesies, yaitu influenza B. Tidak seperti influenza A, influenza B diketahui hanya menginfeksi manusia. Influenza B bermutasi lebih lambat dari influenza A. Dan sampai saat ini diketahui hanya ada 2 tipe influenza B, yaitu B _Yamagata_16 _88 dan B _Victoria _2 _87. 3. Influenza C. Dalam genus ini hanya ada satu spesies, yaitu influenza C. Influenza C diketahui menginfeksi manusia dan babi. Episode influenza akibat infeksi virus influenza C relatif jarang dibandingkan dengan influenza A dan influenza B. Tanda dan gejala. Sebanyak 33% orang yang terinfeksi influenza asimptomatik. Masa inkubasi virus influenza sekitar 2 hari. Gejala pertama adalah meriang diikuti demam. Temperatur demam sekitar 38 Celcius sampai 39 Celcius. Gejala-gejala influenza pada umumnya yaitu demam, batuk, hidung tersumbat, muntah, bersin-bersin, hidung berair, nyeri sendi, lesu, nyeri kepala, mata berair, dan ruam. Gejala influenza bisa cukup berat sehingga memaksa pasien bed rest beberapa hari, disertai nyeri di beberapa bagian tubuh seperti punggung dan tungkai. Meskipun sebagian besar episode influenza akan sembuh sendiri pada sebagian kecil pasien, terutama lansia atau memiliki komorbiditas, dapat terjadi komplikasi. Beberapa komplikasi influenza yang mungkin fatal yaitu pneumonia bakterial sekunder, pneumonia viral primer, dan acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Diagnosis. Gejala dan tanda influenza mungkin sulit dibedakan dari common cold, yaitu penyakit saluran napas yang disebabkan oleh rhinovirus atau genus Picornaviridae.
tetapi lebih berat. Pada common cold biasanya tidak ada demam, sedangkan pada influenza ada demam, nyeri kepala, dan nyeri anggota tubuh. Konfirmasi diagnosis influenza hanya dapat ditegakkan melalui 2 pemeriksaan, yaitu yang pertama, reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR atau kultur virus. Yang kedua, menggunakan sampel yang berasal dari sekret nasofaring atau kerongkongan. Akan tetapi, 2 tes ini relatif mahal dan jarang. Pencegahan. Langkah-langkah pencegahan infeksi influenza meliputi hygiene yang baik dan vaksinasi influenza. Tindakan hygiene yang sederhana seperti mencuci tangan dan mengenakan masker dapat menurunkan resiko infeksi influenza. Vaksinasi dapat bermanfaat untuk menurunkan resiko infeksi influenza. Sebaiknya dilakukan rutin setiap tahun. Sebagian besar vaksin influenza yang dipasarkan saat ini adalah vaksin trivalent, yaitu vaksin yang mengandung antigen dari 2 serotipe influenza A dan 1 serotipe influenza B. Efikasi vaksin ini telah terbukti mengurangi risiko influenza. Baru-baru ini mulai dipasarkan vaksin influenza quadrivalent, yaitu vaksin influenza yang mengandung antigen 2 serotipe influenza A dan 2 serotipe influenza B. Pengobatan. Ada 2 prinsip pengobatan influenza, yaitu suportif dan pengobatan antivirus. Pengobatan suportif meliputi simptomatik, bed rest, dan suplemen. Sedangkan pengobatan antivirus efektif bila diberikan dalam 48 jam sejak onset gejala. Ada 2 golongan utama pengobatan antivirus untuk influenza, yaitu 1. Adamantane, 2. Neuraminidase inhibitor. 1. Adamantane M2 inhibitor. 2 obat yang termasuk golongan adamantane adalah amantadine dan rimetadine. Amantadine adalah obat yang awalnya untuk indikasi anti-Parkinson. Kemudian diketahui bahwa obat ini juga dapat menghambat replikasi virus influenza. Mekanisme kerja amantadine adalah dengan menghambat channel M2 pada virus influenza. Virus masuk ke dalam sel melalui endositosis, maka channel M2 bekerja memompa proton ke dalam virus. Akibatnya, pH di dalam virus akan turun. Penurunan pH ini akan memicu replika virus, dan amantadine menghambat channel M2, maka replikasi virus akan dihambat. Amantadine efektif menghambat replikasi influenza A, tetapi tidak untuk influenza B dan influenza C. Akan tetapi, akhir-akhir ini dilaporkan makin banyak resistensi influenza terhadap amantadine. Dengan demikian, saat ini amantadine sudah tidak direkomendasikan lagi untuk pengobatan influenza. Rimetadine adalah derivat amantadine. Rimetadine pertama kali mendapat approval FDA untuk pengobatan influenza pada tahun 1994. Mekanisme kerja rimetadine berupa dengan amantadine, yaitu menghambat channel M2. Pada pandemi flu tahun 2009 diketahui sebagian besar dari virus influenza A telah resisten terhadap rimetadine. Sejak itu, rimetadine tidak direkomendasikan lagi untuk pengobatan influenza. 2. Neuraminidase inhibitor. Beberapa obat antivirus yang termasuk neuraminidase inhibitor, yaitu oseltamivir dan zanamivir. Pengamatan neuraminidase bekerja dengan cara menghambat enzim neuraminidase virus yang telah bereplikasi di dalam sel
akan menempel pada dinding dalam dari membran sel. Neuraminidase diperlukan oleh virus yang telah terbentuk untuk dapat keluar dari sel. Karena neuraminidase dihambat, maka virus tidak dapat keluar dari sel. Oseltamivir. Ada dua sediaan oseltamivir, yaitu kapsul 75 mg dan suspensi 12 mg per mililiter. Indikasi pengobatan untuk penyakit akut tanpa komplikasi pada pasien berusia lebih dari 1 tahun yang sudah mengalami gejala tidak lebih dari 2 hari. Dosis dan penggunaan. Oseltamivir dapat digunakan tanpa memperhatikan makanan. Jika digunakan bersamaan dengan makanan, toleransi dapat meningkat. Pengobatan. 1. Dewasa dan anak lebih dari 13 tahun. Dosis oral yang direkomendasikan adalah 75 mg 2 kali sehari selama 5 hari. Pengobatan dimulai dalam 2 hari setelah timbul gejala influenza. 2. Anak-anak. Dosis oral suspensi yang direkomendasikan untuk anak di atas 1 tahun dan dewasa yang tidak dapat menelan kapsul. Bioavailabilitas oral. Oseltamivir adalah 80%. Makanan tidak banyak berpengaruh. Oseltamivir di metabolisme secara ekstensif di hati menjadi bentuk aktifnya. Waktu paruh oseltamivir adalah 1-3 jam. Waktu paruh metabolik pertamanya adalah 6-10 jam. Lebih dari 90% dosis oral diekskresikan dalam bentuk utuh melalui urin. Zinamivir. Zinamivir adalah obat antivirus yang digunakan secara inhalasi dan tersedia dalam bentuk blister 5 mg. Indikasi pengobatan untuk penyakit akut tanpa komplikasi yang disebabkan oleh infeksi virus influenza A dan influenza B pada pasien dewasa dan anak-anak dari 7 tahun yang sudah mengalami gejala tidak lebih dari 2 hari. Zinamivir tidak direkomendasikan untuk pasien penyakit saluran napas seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Dosis dan penggunaan zinamivir digunakan untuk saluran pernapasan melalui inhalasi oral menggunakan alat-alat inhaler. Zinamivir digunakan secara inhalasi. Setelah inhalasi, sebagian besar dosis terkonsentrasi pada paru dan orofaring. Sebanyak 15% dosis diserap dan diekskresikan melalui urin. Resistentasi zinamivir lebih jarang dari oseltamivir. Pada sebuah penelitian di Australia tahun 2009 menemukan bahwa 2,3% dari influenza resisten terhadap zinamivir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.